air yang boleh dan yang sah dipakai untuk bersuci, baik wudu, baik mandi besar, baik menghilangkan najis. Bihasal miyahin, jumlahnya ada tujuh macam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamut Thaharah wa kitab lughatan asnaru bi ma'na dhammi wa jam'i wa istilah ismu li jinsin min al-ahkam. Amal bab fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta dhalika al-jinsi. Kitab ini akan menjelaskan hukum-hukum thaharah atau bersuci. Wal kitab, nama kitab menurut bahasa, arti kitab menurut bahasa masdarun bi ma'na dhammi, yaitu mengumpulkan. Menurut bahasa, setiap ada sampah dikumpulkan itu kitab menurut bahasa. Wal jam'i wastilah, sedangkan menurut istilah ismul li jinsin minal ahkam, satu nama jenis dari macam-macam hukum. Menurut istilah, arti kita satu nama dari jenis macam-macam hukum. Itu menurut istilah. Waktu bersuci dipakai oleh tuntutan an-nawawa wa amma syar'an fa fiha tafsirun katsiratun minha qawluhu fi'lu ma tustabaru bihi as-shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa la yakunu min izalati najasati. Amma taharatu bi dhammi fa ismun li baqiyatil ma'i wa li makanin maqalatun bil taharah. Bersuci dipatahkan hurufnya an-nadhafah, yang artinya an-nadhafah, bersih. Menurut istilah bersuci itu bersih menurut bahasa. Wa amma syar'an, sedangkan menurut syara itu tafsirnya banyak. Arti taharah itu menurut istilah atau menurut hukum syara itu artinya banyak. Artinya banyak. Di antaranya qawluhu fi tustabaru bihi as-shalah. Sedangkan para ulama berkata fi'luma tustabaru bihi as-shalah, mengerjakan perkara yang dianjurkan di dalam melaksanakan sholat. Ayat minal wudu'i wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najis. Suatu pekerjaan yang dianjurkan ketika mau melaksanakan sholat. Ayat yang berwudu diantaranya berwudu, wa ghuslin, mandi wajib bagi orang yang lagi punya hadas, wa tayammum ketika tidak ada air, wa izalatul najis, menghilangkan najis ketika najis ada di badan kita. Itu diwajibkan ketika kita mau sholat. Jadi ketika kita mau sholat wajib wudu. Bagi orang yang tidak punya wudu, wajib adus atau mandi wajib. Wajib mandi wajib bagi siapa? Bagi orang yang punya hadas besar. Wajib tayammum bagi siapa? Bagi orang yang mau berwudu tidak ada air ketika mau sholat. Izalatul najis, wajib menghilangkan najis dulu ketika kita mau melaksanakan sholat jika di badan kita ada najis. Makanya di bab wudu ada sunnah-sunnah wudu. Contoh diantaranya berwudu itu sunnah. Berwudu itu sunnah, bukan wajib, karena wajib wudu itu cuma membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Hanya itu. Itu wajib wudu, fardu wudu. Makanya kalau misalkan ada orang wudu, Gak begini dulu, gak kumpul dulu, gak membersihkan dulu, jangan dibilang sesat.
Misalkan ada yang perlu langsung buka, langsung tarik, langsung buka, langsung jangan dibilang tapi dia mengambil rukunnya saja. Jadi rukunnya ya, rukun itu yang pertama membasuh muka, niat membasuh muka, tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Nah, tapi ingat, itu kalau boleh sunnah umum sunnah, membasuh hidung sunnah, membasuh telinga sunnah. Tapi jika misalkan di mulut kita ada najis, maka hukumnya jadi wajib. Jika di hidung kita ada najis, maka membasuh hidungnya jadi wajib. Sunnah. Jika di telinga kita, misalkan telinga kita misalkan ada darah atau najis, maka membasuh telinganya wajib ketika wudhu. Walaupun tadinya hukumnya sunnah. Makanya diwajibkan menghilangkan najis ketika kita mau melaksanakan sholat. Perhatikan oleh kita, di badan kita, di pakaian kita, di kaki kita yang suka berjalan apalagi musim hujan seperti ini, harus banyak cuci kaki musim hujan seperti ini. Al-Qaharatu bidhommin ismun li baqiyatil mani wa lamma kana al-mawtu ala bil tahara istaqrada al-musannif li anwa'il miyah. Sebelum membahas tentang taharah, maka kita ini istidrak. Apa itu istidrak? Dengan apa itu istidrak? Jadi istidrak itu membahas pembahasan yang tidak dibahas di kitab ini. Di bab ini menjelaskan tentang bersuci, tetapi pengarang kitab ini istidrak malah membahas tentang air. Gak nyambung. Harusnya membahas tentang bersuci, ini malah membahas tentang air dulu. Makanya di sini istidrak atau istidrak dulu kepada pembahasan tentang air. Jadi arti istidrak itu membahas satu pembahasan yang seharusnya tidak dibahas di kolom ini. Cuma ada berkesinambungan, ada kesambungan kepada bab ini. Contoh taharah itu cair atau taharah itu air. Makanya pengarang kitab ini membahas air dulu karena salah satu alat bersuci adalah air. Kita menjelas tentang air, penjelasan tentang air. At-taharah al-miyahu allati yajuzu ayasimu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh dan yang sah dipakai untuk bersuci, baik wudu, baik mandi besar, baik menghilangkan najis. Bihasan miyahin, jumlahnya ada 7 macam. Jadi air yang diperbolehkan dan air yang sah dipakai bersuci itu jumlahnya ada 7. Ada 7 macam. Mana di antaranya? Yang pertama ma'us sabani, yang pertama air hujan. Air hujan boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi wajib, boleh dipakai menghilangkan najis. Air hujan. Yang pertama air an-nazilu minha wa huwa al-waqur. Di sini diperjelas oleh pengarang kitab ini an-nazilu minha yaitu air yang turun dari langit. Wa huwa al-waqur yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Boleh wudu memakai air laut, boleh menghilangkan najis memakai air laut, boleh mandi wajib memakai air laut sah. Yang kedua. Yang ketiga wa ma'ul nahari. Yang ketiga air sungai. Yang ketiga air sungai. Yang ketiga air sungai. Dengan catatan airnya mengalir. Karena kalau misalkan hati-hati membahas tentang air sungai, kalau air sungainya kecil, terus berapa kali kotor, kalau air sungai hati-hati. Makanya kita membahas lebih banyak.
air sungai, air al-qurbi, air yang tawar. Wa ma'ul bidri, yang keempat air sumur, baik sumur maupun sumur garing. Wa ma'ul aini, wa ma'ul aini, yang selanjutnya air sumber, sumber air, mata air, mata air. Bukan air sumur sah dipakai wudhu, sah dipakai mandi wajib, sah dipakai menghilangkan najis. Begitu pun bukan mata air. Misalkan di sini ada gunung, keluar mata air, kita ambil, sah dipakai wudhu, nggak apa-apa. Sah dipakai mandi wajib, sah dipakai menghilangkan najis. Misalkan menghilangkan kotoran ayam, menghilangkan darah yang ada di badan kita, menghilangkan nahan yang ada di badan kita, sah. Wa ma'us salji, wa ma'us salji, yang selanjutnya yaitu air salju. Air salju itu boleh dipakai mandi wajib, boleh dipakai wudhu, dan boleh dipakai menghilangkan najis. Itu yang keenam, air salju. Di sini ada penjelasannya di Fathul Sari al-Musallasati, wa huwa an-nazilu minas samai ma'i'an thumma yajmalu al-ardi min syiddatil marad. Yang kita lihat salju itu beku, nempel di rumah-rumah, di jalan-jalan. Tapi ternyata di sini dijelaskan oleh pengarang kitab itu wa huwa an-nazilu minas samai ma'an. Tetapi ketika turun dari langit dia cair. Salju itu ketika turun dari langit sama air, ma'i'an. Ketika turun dari langit dia sama cair. Cuman jadi supaya jemaah al-ardi min syiddatil barad. Ketika turun ke bumi menjadi keras, kenapa? Karena turun di daerah yang dingin. Makanya salju itu turunnya di daerah-daerah tertentu. Di Indonesia tidak ada. Yang selanjutnya wa ma'ul barad, di fathil ra'i, wa ma'ul barad. Yang ketujuh yaitu air yang sangat panas. Ini penjelasan yang nomor 7 bermacam-macam. Kalau di daerah Banten, di penjelasan Muhammad Tarofi disebutnya air hujan dua. Dulu waktu kecil saya aneh, ketika saya ngaji, air yang boleh dipakai bersuci yang nomor 7 itu air hujan dua. Hujan dua apa? Ternyata air hujan dua ini atau ma'ul barad ini air yang turun dari langit berupa hujan jabula, dari atasnya keras. Jadi hujannya gede-gede. Kadang-kadang ada cuma jarang terjadi. Nah kalau misalkan turun hujan seperti itu, besar-besar hujannya, itu airnya sah dipakai berwudu, sah dipakai harus, dan sah dipakai untuk menghilangkan najis. Sudah jelaskan bahwa an-nazilu minas samai jami'an al-ghaibi supaya benar-benar arti kama yujadu fima. Jadi turun dari langit itu keras bagaikan garam, jadi nggak cair. Bagaikan garam nggak cair, tapi ketika datang bumi sama, jadi airnya. Itu yang nomor 7. Makanya di sini hanya dijelaskan kata pengarang kitab ini wa ma'ul barad, air yang sangat ada, karena itu memang ada air. Ada lagi yang menafsirkan wa ma'ul barad, air yang boleh dipakai bersuci yang nomor 7 itu air hujan buah. Karena apa? Karena turunnya dari langit gede-gede, besar-besar. Wa yajma'u hadhihi sab'a qawluka ma nazala minas samai aw nabi'u min al-ardi ala ayyi sifatin kana min asli al-khilqati summa miyahu al-qasru ala al-arba'ati aqsam. Wa yajma'u hadhihi sab'a, dan dikumpulkan air yang 7 ini. Qauluka ma nazala minas samai aw nabi'u min al-ardi
ala ayyi sifatin kana min asli. Jadi dari yang 7 ini, air yang sah dipakai bersuci jumlahnya ada 7. Ternyata yang 7 ini keluarnya hanya dari 2 sumber. Yang satu dari langit, yang kedua dari cuma 2. Dari yang 7 ini yang satu turun dari langit, nah yang satunya lagi turun dari bumi. Jadi tidak dulu. Contoh seperti makhluk bahari, air laut, dari bumi, bukan air sumur dari bumi, air salju dari langit, bukan air hujan dari langit. Jadi hanya 2 sumber. Dari yang 7 ini hanya 2 sumber keluar. Tumpal miyahu al-qasimu ala arba'ati aqsam. Dari yang 7 ini oleh ulama dirangkum lagi menjadi 4 bagian. Dirangkum lagi menjadi 4 bagian. Arba'atu aqsam ahadu dhahirun fi nafsihi dhahirun li ghairihi. Air yang boleh dipakai